Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PJJ dan seluruh siswa kelas 11 IPS. Hari ini kita lanjutkan lagi topik pembahasan mengenai konflik sosial. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Apa saja bentuk-bentuk konflik sosial dan contohnya seperti apa sih? Yuk simak pemaparan materi berikut ini. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR, kalian dapat menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respons untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat, serta memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Subtopik kali ini mengenai bentuk konflik sosial menurut para tokoh. Ada 4 tokoh. Yang pertama Lewis Chaucer, Ralph Dahenrop, Surjono Sukamto, dan Ursula Le Guin. Yang pertama menurut Lewis Chaucer. Menurut Lewis Chaucer, bentuk konflik sosial itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, konflik realistis. Apa itu konflik realistis? Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Jadi menurut Lewis ini, bahwa konflik itu berasal dari kekecewaan antara individu atau kelompok terhadap suatu sistem atau tatanan yang ada di masyarakat, dan pada akhirnya kekecewaan ini berlanjut dan berlangsung dengan tuntutan-tuntutan yang tentunya terhadap sistem yang tadi. Contohnya adalah para buruh atau karyawan suatu perusahaan yang melakukan demo dan mogok kerja karena mereka menolak dan kecewa terhadap sistem upah yang diberikan, khususnya upah lembur. Sehingga mereka menuntut perusahaan untuk mengubah dan menerapkan upah sesuai permintaan mereka. Itulah contoh konflik realistis. Yang kedua, konflik non-realistis. Konflik non-realistis yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Contohnya, pada masyarakat tradisional, konflik yang ada terkadang diselesaikan dengan pembalasan lewat ilmu gaib, atau pada masyarakat modern melakukan upaya kambing hitam atau adu domba sebagai bentuk ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Jadi melalui media lain. Itu contoh konflik non realistis. Selanjutnya, menurut Lewis Chaucer, ada konflik in group. Konflik in group yaitu konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Misalkan, konflik antara anggota personil suatu band menyebabkan salah satu anggota keluar dari band tersebut. Kemudian konflik out group. Konflik out group yaitu adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain atau di luar kelompok itu sendiri. Misalkan konflik antara masyarakat dengan suatu perusahaan terkait lahan tanah. Itulah bentuk konflik menurut Lewis Chaucer. Jadi ada 4, ada konflik realistis, konflik non realistis, kemudian ada konflik in group dan konflik out group. Oke, kita lanjut. Menurut
Dahendrop. Konflik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konflik antara peran-peran sosial. Seperti yang kalian ketahui dan sudah kita bahas bahwa peran itu berhubungan dengan status, hak, dan kewajiban. Contoh konflik antara peran-peran sosial ini adalah konflik peran antara suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan. Kemudian konflik antara kelompok-kelompok sosial. Misalkan konflik antara restoran atau pengusaha makanan dengan petugas Satgas Covid terkait PSBB, jam operasional. Kemudian konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Contohnya konflik antara polisi sebagai kelompok yang terorganisasi dan massa pendemo sebagai kelompok yang tidak terorganisasi. Kemudian terakhir konflik-konflik di antara satuan nasional. Contohnya konflik partai politik. Itulah bentuk konflik sosial menurut Dahendrop. Oke, kita lanjut. Bentuk konflik sosial menurut Surjono Sukamto. Yang pertama, konflik pribadi. Apa itu konflik pribadi? Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan, biasanya juga timbul karena persoalan benci dan sebagainya. Kalian pasti pernah mengalami konflik pribadi ya, terutama dalam perbedaan-perbedaan pandangan. Bisa dengan teman kalian, sahabat kalian, keluarga, dan lainnya. Nah, contoh konflik pribadi yaitu dua individu atau warga yang sedang berselisih mengenai batas tanah yang saling berdekatan. Nah, itu contoh konflik pribadi. Kemudian konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul karena akibat perbedaan-perbedaan ras, seperti ciri-ciri fisik, warna kulit, kebudayaan, dan sebagainya. Dahulu kita pernah mendengar mengenai politik apartheid di Afrika Selatan. Kalian sudah mengetahui bahwa politik tersebut menimbulkan konflik antara warga kulit putih dan kulit hitam. Atau contohnya di masa sekarang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu konflik antara pemain AC Milan Ibrahimovic dan pemain Inter Milan Romelu Lukaku yang disebabkan oleh adanya kata-kata bernada rasisme yang dialami Lukaku. Yang ketiga, konflik kelas sosial, yaitu konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Contohnya konflik antara karyawan dan suatu perusahaan untuk menuntut kenaikan upah dan jaminan kesehatan serta keselamatan kerja. Nah, itu contoh konflik kelas sosial. Selanjutnya, menurut Surjono Sukamto, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya, konflik politik yang sedang hangat terjadi di Myanmar, di mana militer berhasil mengkudeta pemerintahan yang ada. Kemudian konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara dan cenderung melibatkan negara-negara lain. Contohnya, konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan yang melibatkan berbagai negara maju dan berkembang seperti Cina, Amerika, Jepang, Korea, termasuk Indonesia. Itulah bentuk konflik sosial menurut Surjono Sukamto. Selanjutnya,
Dari sudut pandang psikologi sosial, menurut Ursula Le, bentuk konflik sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konflik dengan orang tua sendiri. Konflik ini muncul karena adanya ketidakserasian antara perilaku anak dan harapan orang tua. Contohnya, seorang anak yang tidak mau mengikuti kehendak orang tuanya untuk masuk ke fakultas yang diinginkan oleh orang tuanya. Anak tersebut memilih fakultas yang diminatinya, jadi tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Itu konflik dengan orang tua sendiri. Kemudian konflik dengan anak-anak sendiri, yaitu konflik ini terjadi sebagai reaksi atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Umumnya orang tua memberikan tanggapan yang berlebih atas perlawanan atau pembangkangan anak. Contohnya, menghukum anak dan mengurangi hak-hak mereka. Jika anak memberikan reaksi negatif terhadap tanggapan orang tua tersebut, maka akan timbul konflik. Kemudian konflik dengan keluarga, ini lebih luas lagi, yaitu konflik yang terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Seseorang dapat berkonflik dengan kakek, nenek, paman, atau bibi yang ikut dalam proses perkembangan tersebut, khususnya dalam proses sosialisasi. Kemudian konflik dengan orang lain. Konflik ini timbul dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, seperti dengan tetangga atau teman kerja, atau kalian dengan teman kalian di sekolah. Itu contoh konflik dengan orang lain. Kemudian konflik dengan suami atau istri ini timbul akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan roda rumah tangga. Kemudian konflik di sekolah. Nah, ini yang sering kalian alami ya. Misalkan konflik-konflik akibat tidak mengikuti pelajaran, atau konflik tidak lulus ujian, konflik antara kalian dengan bapak ibu guru, atau konflik tentang kedudukan di antara teman-teman kalian di kelas. Itu contohnya. Kemudian konflik dalam pemilihan pekerjaan, ini berupa konflik yang timbul dari pekerjaan itu sendiri, seperti pekerjaan yang membosankan atau terlalu berat tugas yang diberikan oleh atasan. Kemudian konflik agama, ini berhubungan dengan tentunya agama. Kemudian konflik pribadi, ini sama seperti yang dijelaskan oleh Sudiono Sukamto tadi, namun dalam sudut pandang psikologi sosial. Jadi konflik pribadi ini dapat timbul karena minat yang berlawanan, atau tidak ada keuletan, atau tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri, serta tidak adanya semangat hidup. Inilah bentuk konflik sosial menurut Ursula. Bentuk-bentuk konflik lainnya berdasarkan sifatnya, ada konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Kalian pernah ya mengalami konflik konstruktif ini ya, yaitu perbedaan pendapat dalam kelompok-kelompok. Misalkan dalam suatu organisasi seperti OSIS. Konflik pendapat antara anggota-anggota dan struktur organisasi OSIS, misalkan mengenai program kerja di masa pandemi. Nah, dengan adanya konflik ini bisa menghasilkan sebuah kesepakatan atau perjanjian. Nah, ini konflik konstruktif. Kemudian konflik destruktif, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang. Apabila konflik ini tidak bisa diselesaikan, maka akan berakibat kerugian secara materi, bahkan lebih bisa terjadi suatu tindakan kejahatan atau kriminalitas, pembunuhan.
Contohnya konflik antara salah satu artis dan dokter mengenai konten YouTube. Artis tersebut merasa tidak senang karena konten YouTube sang dokter mencemarkan nama baik. Atau contoh konflik lainnya yang muncul karena adanya perasaan tidak senang. Kemudian konflik horizontal. Nah, ini konflik yang dilihat dari posisi pelakunya. Nah, horizontal berarti kan sejajar atau memiliki kedudukan yang sama. Misalkan konflik supporter sepak bola. Yang kedua konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki atau tingkatan-tingkatan. Berarti vertikal itu kan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah atau atas bawah. Contohnya konflik vertikal ini adalah konflik eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan dengan masyarakat lokal. Nah, di sini terjadi konflik perusahaan dengan masyarakat lokal. Oke, sahabat PJJ, itulah bentuk-bentuk konflik sosial yang sudah kita bahas. Silakan kalian pelajari dan pahami kembali materi tersebut. Demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita pelajari ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali menjalankan aktivitas pembelajaran di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.